Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Bocah Dangkalan. Selamat malam, salam hangat secangkir kopi. Semoga kita semua selalu dalam keberkahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Balik lagi di podcast gua. Kali ini kita ketemu sebuah apa ya? Bukan sebuah seseorang yang menginspirasi anak muda dalam seni bermain. Wah, gitarnya luar luar biasa. Kalau jarinya dibayarin gue beli tuh. Bahasanya kayak gitu. Langsung aja kita sapa dia, Jimmy Selon. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik, suaranya merdu banget, gocengan pisan. Bang, aduh ini lumayan lama kita nggak ketemu. Dari kapan sih Bang? Bahasanya kita nggak pakai lama-lama langsung pengen gue tanya, gue tembak. Soalnya lihai banget main gitarnya. Itu dari kapan Abang bisa main gitar? Kalau gue main gitar sebenarnya dari kecil tuh, kira-kira kelas 6 SD lah. Kelas 6 SD main gitar, tangan semana itu? Dari kecil kelas 6 Kelas 6, SD kelas kelas 6 6, SD. kelas Itu 6. main pertama kali main gitar tuh lagi lagu apa tuh? Waktu itu di tempat gua soalnya anak mudanya tuh, pada ngeband semua gitu. Asik, band tabuk? Bukan, Oh bukan band, bukan, selorok lah, kirain selorok band gitu, oh gitu, Slorok. selorok. Berarti Ja pertama kali jadi lagu jadi mereka, menginspirasikan gua gitu ya heeh, buat bermain musik, mhm, jadi gua berpacu gitu. asik berpacu dalam melodi? Asik berarti melodi. Nah, salah satunya gua tertarik dengan alat musik gitar. Heeh. Alat musik gitar. Oke Om Jim, ini kan kalau misalnya gue lihat lu lumayan nih main tangan kiri. Lah gue tangan kanan aja susah, dia tangan kiri ampe bisa begitu. Jangan-jangan gitar bisa ditaruh pala kali dia main ini. Kita nggak tahu ya. Itu pertama kali lagu nih Om Jim yang bisa Om Jim mainin terus mainin bareng sama teman-teman tongkrongan. Enggak, sebenarnya tuh kalau bakat gitu ya, Heeh, talenta, mhm. itu udah ada di pribadi masing orang gitu. Nggak Ada di pribadi masing orang-orang. heeh, jadi entah itu dia dari, seni musik, Seni musik, seni tari, atau mhm, seni lukis segala macamnya tuh ya. mhm. Ya pokoknya tuh dia dia bisa dia seneng, kayak gue nih misalkan contohnya gue main gitar seneng gitu ya, Heeh, pasti yang gua kulik tuh gitar, gitar. salah satunya. Oke, Eee, dari SD gua emang suka, apa namanya, bermusik nih. bermusik. Maksudnya kayak misalkan guru minta, apa namanya, minta nada sama gua misalkan, "Mir tolong," Tolong beli semen. Bukan? bukan, Oh bukan, kirain tuh guru nyuruh beli semen, heeh. dia minta, apa namanya, nada kunci tuh misalkan dia minta nada kunci suling nih, Heeh, lagu Isabella kan pakai suling tuh. Kan itu kan asik, feeling sendiri kan, heeh, nggak ada di not itu. kayak nyari lah gitu Nah modelnya ya? nah sekarang, di SD ini gua di suling itu kan ibaratnya tuh feeling kan di suling ya. Heeh heeh heeh, Nah, guru gua tuh udah minta notnya dari gua gitu. dari Jadi suling. dari itu gua udah senang di seni gitu, musik gitu. Berarti dari emang dari kelas 6 SD senang dari tongkrongan Mhm. menginspirasi gue harus bisa gitu ya, dengan apa yang menjadi kesukaan gue, gitar gue pilih. Itu pertama kali sebetulnya awalnya lu tuh kidal atau kadal? Karena kalau kidal tangan kiri nih, kadal tangan kanan. Dulu tuh gua main gitar itu senar gua nggak dibalik. Orangnya dibalik? Nggak di Oh kirain enggak, orangnya senarnya nggak dibalik. dibalik. Senarnya Maksudnya nggak nih, dibalik? posisinya normal di kiri gitu. Mhm mhm, Cuma kalau buat kita main klasik, mhm. kunci-kunci klasik, kunci-kunci, jazz kurang kurang dapet gitu, chord-nya Chord-nya kurang dapet, kurang dapet. nge-feel kali gitu, nggak nge-feel apa bagaimana gitu? Nggak bisa kalau kalau senar nggak dibalik itu dia kuncinya satu-satu. Satu-satu. Nggak langsung kalau misalkan, apa namanya, kalau kita mainin Contoh dah, contoh. misalkan kayak Asik, kan bener kan kalau misalnya bisa gue bayarin tuh jadi gue bayarin. Itu namanya kunci apa kalau gitu Om Jim? ini nada dasarnya A minor. A minor. Tapi emang berarti dari awal lu kan bahasanya gitar memang nggak dibalik ya dari kunci kayak biasa gitu Enggak, maksudnya? cuma dari itu gua, apa namanya, dari senar normal sampai akhirnya gue balik. Maksudnya gue pengen dapat
dapat mainin yang normal aja gitu, Mhm mhm. kayak Berarti gitu. ini, pacuan musik sendiri lo, Om Jim? Pacuannya siapa tuh? Kayak kiblatnya, karena kan nama lu Jimmy, orang pasti taunya Jimi Hendrix, ya Oh kan? oh itu kisahnya kayak gini, maksudnya dulu tuh waktu gue keluar sekolah SMA ya, Oh, ini udah SMA nih? keluar SMA nih, dulu Heeh. kan zamannya zaman ska tuh, ska Tipek tipek. ska, punk, Heeh, terus, kayak apa namanya, hardcore gitu ya. hardcore. Jadi perkembangan musik tuh Lumayan cepet cepet. apa gimana Enggak, tuh? maksudnya tuh musik-musik tuh ibaratnya genrenya macem-macem. Oh, Jadi dalam tahunan lu tuh, nah Om Jim jadi tuh? karena dari masa ke masa kita belajar tuh jadinya apa namanya, kita mempelajari gitu, mempelajari musik Mhm. dari, remaja ke tingkat dewasa tuh kayaknya beda. Gua jadi ngambilnya ke tingkat akhir ini nih, ke rock and roll gitu. Widih, Blues rock lah and gitu, roll, maksudnya ke situ blues. arahnya Heeh, dari apa namanya, dari ska, heeh, punk gitu misalkan, ya heeh. udah gue jadi larinya ke blues akhirnya gitu, Pasti kan gini ke nih, rock Om and roll. Jim, banyak teman-teman nih nanti bakalan nanya, lagu pertama yang lu bisa atau permainan gitar yang lu bisa itu seperti apa, Om Jim? Yang lu bisa ingat-ingat tuh, ya kan? Kalau yang gue bisa sih Ayo coba. gue lupa kayaknya itu ya, Yang Doraemon? bukan. Oh, Paling bukan. paling dulu tuh paling ini ya, lagunya, lagu apa namanya, lagu nasional tuh, kebangsaan. Contoh-contoh, kayak gimana tuh modelnya? Asik, Indonesia asik. Nasionalis tanah banget, air men. beta, Sedep banget didengarnya. pusaka Abadi abadi nan nan Jawa. Jawa. Bisa nyanyi juga gua. Indonesia Katakan, sejak wes dulu kala kalah tetap puja-puja bangsa. gitu. Nah, Asik. lagu itu tuh, lagu Itu dulu ya tuh. namanya juga masih kecil, gak mungkin nungguin lagu tapi Coba. Gila ya, lu SMA udah buat lagu nasionalis begitu, berat men, ya nggak? Rock and roll tuh berat. Jadi setelah itu ada nggak perjalanan setelah tingkat SMA? Kadang-kadang zaman SMA aja gue sekolah dulu pasti gue punya band. Apa? Lu punya band gak, Om Jim, dulu? dulu tuh ya, pas keluar SMA gue tuh emang bikin lagunya emang dari sekolah tuh, Dari sekolah? heeh, Oh, berarti lu udah nyiptain sendiri tuh? gue nyiptain. Maksudnya, lagu yang gue ciptain tuh Bidadari. Lagu Bidadari? Cuplikan nah? Maksudnya itu tentang apa maksudnya gitu? Bidadari yang apa namanya ya, yang pergi meninggalkan kita, yang kita seneng tapi akhirnya nyakitin gitu. Wah, dalam banget guys. Ini banyak yang, penyakit juga nih kalau jomblo. Jadi gimana tuh lagunya? Boleh nggak Du ya dimainin lah sedikit? dulu apa namanya, karena emang kalau bakat itu sebenarnya udah udah dalam diri kita gitu. Maksudnya kayak misalkan lu nih, Mhm, ini yang apa namanya, punya bakat di sablon gitu atau heeh, di apa ya, di pengobatan gitu. mhm mhm. Jadi tuh naluri lu untuk ke sana cepet gitu. Oh Jadi gitu? gampang. Mhm. Kalau misalkan kita bikin lagu, jadi lagunya ke sini, misalkan kita bikin lagu harus nyata, Oh, berarti emang kisah perjalanan kehidupan yang real gitu ya? real nyata, Real? ibaratnya realita gitu ya. Heeh. Kita bikin lagu nyata, pasti seenggak-enggaknya nyampe ke audiens. Nggak berangan-angan Enggak gitulah ya? berangan. Jadi enggak halusinasi, enggak. Jadi ibaratnya tuh fix nyata gitu. Fix nyata. Heeh. Dan Ada berapa dari semasa SMA yang lagu lu ciptain sendiri, karangan sendiri, Om Jim? lumayan, ya lumayan lah. Ada 12 kilo. Lah lumayan coba, kan kita Udah nggak tahu. udah kayak minyak ini. Ada sedikit nggak, Om Jim? Boleh nggak itu lagu, siapa tahu kan nanti memang, wah luar biasa kan, dia nyanyiin dikit deh ya, penasaran juga nih, siapa tahu teman-teman di rumah kan penasaran ya kan? Oke. Aduh. Bidadariku,
Mantap. melayang pergi bidadariku. Entah di mana. Nusuk hati Ceplingan aja, banget, ceplingan. Bro. Nusuk hati banget. Itu SMA lu udah nyiptain lagu, Jim. Keren menurut gua itu. Banyak banget kan masa zaman-zaman masa SMA paling kalau model-model kayak gua bocah dangkal udah pasti main ke kebon. Ya kan nyolongin pisang, serampangin aja rambutan gitu modelnya. Kalau gua, lah ini Om Jim model model di SMA aja nyiptain lagu sendiri, band sekarang yang belum dijawab. Oh, Umur berapa lu punya band Om Jim? kalau band dulu ganti-ganti ya. Ganti-ganti? Ganti-ganti personil lah ibaratnya Mhm, dari SMA, mhm. nyari jati diri maksudnya. Kalau SMA deh bandnya? Kalau SMA paling bawain lagunya punk, ska gitu ya. Anjay, Lagu-lagu yang bocah-bocah SMA seneng, bukan bocah hardcore gitu. oh bukan bocah-bocah kiplik bukan? Bukan bocah cimpring enggak. Oh enggak, hardcore, lu ngeri juga Hardcore ya? iya. Tapi Maksudnya masih hafal tuh Om Jim dengan oh hardcore kalau gitu? enggak, kalau maksudnya kalau kayak gitu ibaratnya generasinya tuh lama-lama kayaknya udah Berganti lah gitu berganti ya, berganti. berganti. Oke, ada band pertama namanya yang lu inget apa Om Jim? Kalau dulu tuh nama bandnya apa namanya? Gue dulu sebenarnya band yang paling paten itu Seloners, Selon, anak-anak Selon gitu. Anak-anak Selon, Seloners. Seloners, Selon. Jadi anak-anak tuh personilnya Selon semua. Jadi Berani, berani. jadi namanya Seloners atau Selon? Maksudnya gimana tuh? Om Jim ini terkesima banget kayaknya sama gua nih. Gua nanya Selon atau Seloners nih karena bandnya Kalau perjalanan Seloners itu dulu tuh gue diajak sama Ipung ya, sama Ipung. sama Ipung yang ngedirin Seloners gitu. Ini orangnya Dia masih ada nih Ipung nih. Ipung udah meninggal. Oh Ipung udah meninggal. Jadinya tuh dia apa namanya yang ngadirin Seloners dan dia juga punya karya-karya banyak gitu. Rock and roll yang jelas. Rock and roll yang jelas. Musik lagu-lagunya. Dan itu kalau kita bicara siapa tadi almarhum namanya? Ipung, Ipung. Berarti itu kalau anak band kan pasti kalau main ngefeel kan. ngesol Nah, lah, ngesol. ngesol. Itu berarti itu di hati lu tuh ngesrek banget sama dia apa gimana? Apa gimana tuh di hati lu tuh ngesrek banget apa gimana? Gua sama Ipung tuh jatuhnya gimana ya? Udah ngesol gitu. Ngesol Ngesol, banget. ngesol banget lah. Hmm. Dari dia nyanyi, gue main gitar tuh kayaknya feel-nya dapet. Susah, kayaknya buat gantiin dia tuh susah pas dia dia meninggal gitu. Hmm. Gue nyari untuk vokal lagi sulitnya minta ampun. Sampai sekarang gitu maksudnya? Enggak, sekarang gue nemuin. Wih, siapa tuh? Namanya Song Jackson. Anjay, Song Jackson. Song Jackson. Stirit, yoi. Kalau Iya. misalnya nyeruput kopi, sritit gitu kali. Song Jackson. Jadi ini perjalanan Seloners ini cukup lama dari 2006 sampai 2021. 2006 sampai 2001. 2021. 2021. Iya. Dan berarti itu cuman pergantian di personilnya cuma pergantian Vokal apa? aja. Vokal aja. Personil yang lainnya siapa Om Jin? Personil yang lain tuh kayak drummernya Cepot. Cepot. Masih Cepot. ada? Masih, tapi dia main di kafe-kafe sekarang. Anjay, main di kafe. Om Cepot, apa kabar Om Cepot? Siapa lagi tuh? Kalau basisnya abang gue sendiri, Capung. Wih, Om Capung. Apa kabar Om Capung? Satu lagi? Nah ini dia nih vokalis vokalis gue namanya Song Jackson. Song Jackson. Berarti Dia Om Jin cuma berempat doang nggak? berempat. Empat. Dia mau masuk ke Seloners 2 tahun mungkin. 2 tahun itu Ntar lu. Mau untuk masuk dapat ngesolnya ya. mau masuk Selonders 2 tahun berarti selama perjalanan musik Om Jim ini vokalis ini disortir apa gimana nih maksudnya nih? Disortir. Soalnya nih lagunya kalau nggak dapat range vokalnya nggak bisa. Susah. Range vokal tuh apa tuh Range maksudnya? vokal maksudnya kayak cengkok-cengkok lagu-lagunya tuh dia harus dapat gitu. Oh kayak Lagu yang begitu bukan? Karena kita nggak tahu. jadinya misalkan kita bikin lagu ini, dia Hah? harus dapat nyawanya gitu soalnya. Anjir. Ngesel tuh biar nyawanya tuh dapat banget di hati gitu. Apa biar nyampe langsung ke penonton gitu. Apa namanya kalau kalau Ipung dulu tuh bikin lagu setengahnya dia, terus sebagiannya bareng.
setengahnya almarhum, Oh. sebagiannya bareng. Nah, pas almarhum meninggal, Mhm. dia ngewarisin lagu-lagunya ke gua, gitu, Ipung. Ngewarisin. Jadi gua kayaknya kayak harus ada tanggung jawab gitu buat ngelanjutin lagu-lagunya dia. Bukan berarti itu beban, bukan dong Iya, berarti? enggak, Bukan. ngelanjutin. Dengan personil ya vokalis yang baru ini berarti. Wih mantap, kita doain biar bandnya Om Jim ini wah semakin apa ya, be bermusik di mancanegara, luar biasa nggak Amin, tuh? amin. Andai kata nih Bang, almarhum Bang Ipung masih hidup dengan di depan lu, apa yang lu sampein ke dia? Kalau Ipung ada di depan gue pengen ngajak bikin lagu bareng yang banyak sama dia. Soalnya kalau dia bikin lagu tuh connect banget sama gue. Salah satu lagunya Bang. Lagu setelah dia meninggal ada gue seneng. Jadi kalau misalkan gue nyanyi iseng-iseng gitu ya, Hmm? gue suka bawain lagu ini. Boleh? Jangan kau pergi, jangan tinggalkan ku sendiri. Jangan kau pergi, temani aku malam. I love you. Sewa. Dari narasumber yang ada dah. Nama Seloners itu mau diganti jadi nama Selon. Itu ceritanya gimana Bang? Oh, ceritanya sebenarnya nih waktu awal pembentukan nama Selon dari vokalis gua tuh, Seloners itu gua masih tanda tanya gitu. Dari si almarhum Ipung ini ya Iya, tadi? maksud tanda tanya kalau Seloners itu Selon, orang-orang Selon ya. Seloners itu sebenarnya buat fans. Seloners buat fans, Kalau Selon itu buat personilnya. buat personilnya. Kalau kalau yang cewek tuh fansnya Seloni. Anjay, Selon nih. Yang ditepok pahanya, trek, Selon. Ya. Jadi itu yang bener-bener ketemu pas sama almarhum nih. Yang ngesol banget mainnya. Dan tadi juga apa saya dengar dari flashback di belakang panggung bilang ketemu dengan Bongki ini. Gimana itu maksudnya tuh? Oh, waktu itu pernah kita kan menang juara tuh ya di Festival Nokia. Nah, kita tuh dibimbing sama Bongkinya BIP ya. Bib. Nah, habis selesai kita latihan di audisi. Nah, Mas Bongki ngajak kita ada tuh nongkrong, jalan gitu kan. Asik. Pakai itunya kan mobilnya. Dia bilang kayak gini, dulu gue pernah pengen bikin band juga namanya Selon gitu kata dia. Oh gitu. Itu sebelum adanya Selon tuh. Ternyata itu Bongki cerita Enggak, gue pengen bikin nih namanya Selon juga enggak. gitu Kalau bukan? kita kan Seloners. Oh Seloners. Nah, kalau Bongki tuh bilangnya Selon. Selon aja. Itu Makanya gue pas almarhum bikin nama Seloners, gue sempet tanda tanya tuh sampai sekarang. Nah, akhirnya gue mutusin untuk untuk gue rubah namanya jadi Selon. Orang-orang Selon, orang-orang berani gitu, orang-orang yang tapi yang positif ya, yang nggak takut ngadepin kehidupan gitu. Maksudnya aja. yang positif Ini yang ngeri bermanfaat juga buat ini. kita juga untuk yang lain. Asik. Selain menciptakan lagu yang benar dari kisah real, Om Jin ternyata pemikirannya berat juga nih brother. Gimana dong jadinya nih? Susah juga kita nebaknya nih orang nih. Jadi setelah ada festival ngikut di Nokia, persaingan terberat selama Om Jim atau selama audisi lah, band gitu. Sebenarnya kalau berat berat sih banyak ya, karena kan mereka juga pengen istilahnya pengen pengen apa namanya, pengen motivasinya pengen juara juga, pengen menang gitu. Cuman Itu ngomong dari kapan Om Jim itu ngikutin audisinya maksudnya? itu tahun berapa ya? Tahun 2006 kalau nggak salah. Wih, lama juga brother 2006. Nah, dari situ ya udah kita bikin 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 grup lah yang tetap gitu. Grup yang Sampai tetap. sampai masuk kita di Sony BMG kan. Wih, keren juga dong berarti Tapi ya. itu ya fit sama Gigi. Featuring sama Gigi. Bawain lagunya Farid Harja yang Ikan Laut. Widih, itu kalau nggak salah saya pernah nonton tuh di YouTube ada tuh yang lagi naik angkot apa nggak salah, bener nggak Iya, sih? bener. Bener. Karena itu kan fit Gigi sama musi jalanan kan. Masih inget gak lagunya Om Jim? Ya ingat, cuma lupa-lupa gitu. Boleh lah,
Kalau buat nge-review dengan apa ya, nostalgia dengan almarhum, ya bolehlah kita minta dimainin nih lagu yang featuring Gigi nih. Gimana Om Jim? Bisa nggak nih kira-kira? Lupa lah gua. Lupa gua. Udah lama ternyata Udah lama Bray. banget. Lama banget, sorry. Berarti nanti lain waktu kita bisa bincang banyak. Setelah itu Om Jim, perjalanan selama dari audisi ke audisi dan akhirnya meninggal lah almarhum ini vokalis tahun berapa itu? Vokalis meninggal kalau nggak salah tahun 2008 2009 kalau nggak salah. 2008, 2009. Dia nitipin lagu-lagunya ke gua gitu. Hmm? Maksudnya dia tolong terusin gitu, lanjutin gitu. Terusin apa yang udah berjalan di Yang band udah gitu berjalan di maksudnya ya. band gitu. Ada nggak kenangan lagu yang biasa Om Jim nyanyiin sama almarhum nih? Siapa tahu kan nanti teman-teman Om Jim atau fans-fans Seloners yang dulu nih bisa nonton lagi nih. Ada Dia nggak? tuh lagunya judulnya Seloni. Seloni, boleh dinyanyiin dong? Sedikit aja ya. Ya nggak sedikit aja. Pelit banget ini Om Jim, pusing deh. Tegas tinggalkan semua mimpi, jaket musuh yang temani, menyongsong hingga hari ini, yakinkan arah langkah nurani. Kau coba Seloni hidup ini dengan Seloni. oh yeah, pasti yeah. Asik. Hey. Anjay, oke. Dia sering nyanyiin lagu itu. Sampai vokalis gue yang sekarang di si Song, dia nyanyiin juga. Wih, si Song siapa tadi namanya? Song Jackson. Song Jackson. Berarti itu kalau si Seloni ini, lagu Seloni ini nyiptain sendiri si almarhum atau bareng teman-teman? Itu kok nggak salah nih, seingat gue itu di rumahnya ya, di atas ya, di Hmm? tingkat. Hmm? Kita lagi bareng tuh, Hmm? gua, abang gue sama si almarhum ya, Hmm? di atas. Dia Hmm? nyanyi lagu itu Selon. Hmm? Dia nyanyi apa namanya dasar-dasarnya. Hmm? Ya udah langsung gua gitarin, main langsung. Kayak gitu. Asik, Jadi langsung langsung dikulik gitu ya, kebentuk langsung kebentuk tuh. langsung. Berarti banyak ya, perjalanan Om Jim berarti lumayan ya, bahasanya dari SD, SMP sampai audisi-audisi yang memang lumayan sih Nokia, apa Sony tadi ya? Ya masuk rekaman apa namanya Sony BMG, cuma itu fit aja. Fit touring berarti bareng Alhamdulillah lah ya. gitu. Alhamdulillah ya, lumayan. Dan sekarang Om Jim, kegiatan musik yang lu jalani apa nih? Kegiatan musik yang lu jalani, tetapkah dengan gaya lu seperti yang lu bilang jalanan musiknya itu rock and roll Iya. gitu. Gimana tuh? Perjalanan musik sih sebenarnya ya kita ngejalaninnya tulus aja. Ngejalanin tulus? Tulus, maksudnya kita emang seneng apa namanya seneng bermusik itu ya tulus. Kita ngibur orang, Mhm. kita apa namanya entertain ke orang gitu ya. Emang Mhm. kita harus bener-bener tulus di seni ya. Jadi Widih, hasilnya insya Allah baik gitu, bagus. insya Allah baik. Berarti selama perjalanan ini ada dong fans-fans yang bahasanya memang temen deket lo atau orang lain yang lo nggak kenal nanyain, Jim, kapan nih kita apa satu panggung lagi nih? Ada nggak yang begitu? Banyak sebenarnya ya, Banyak. banyak maksudnya nungguin lagu-lagu kita banyak sebenarnya. Cuman belum ada kesempatan untuk rekaman yang fix banget gitu. Yang Jadi lumayan lah gitu iya yang lumayan rekodnya. yang buat rilis lagu-lagu kita gitu. Wah, gila luar biasa brother ini. Kalau misalnya lagu-lagu yang dari semua lagu yang lu ciptain atau lagu dari si Celon ini, ada yang gak lu suka? Yang lu suka banget dah? Lagu Selon sebenarnya sih Hmm? Hmm? lagu Selon sebenarnya yang gua suka itu cerita anak jalanan. Cuma dia apa namanya itu emang lagu juara juga. Cuma Lagu itu juara. pakai distorsi sih mainnya ya. Maksudnya pakai pakai apa namanya? Efek? Efek gitu. Maksudnya kalau dinyanyiin pakai gitar kopong kurang. Woi ngebeat gitu Tapi model enggak ya. maksudnya tapi tetap enak. Tetap Ini enak. kadang-kadang jadi pengen Maksudnya dinyanyiin terus gua nih kalau kayak gini nih. kalau cerita anak jalanan itu apa ya? Kita apa namanya? Buat apa namanya? Buat inspirasi buat anak jalanan juga gitu. Berarti Bahwa ada hal yang positif dong. bahwa anak jalanan itu bisa ngangkat juga ke bisa menciptakan karya-karya yang bagus.
Oh, berarti nggak memang cuman wah anak jalanan, ini tukang mabok segala macam, Enggak lah, enggak. enggak. Berarti Dia juga memang itu sebagai hal penyampaian positif melalui syair sendiri iya, gitu maksudnya. ibaratnya kalau anak jalanan itu ibaratnya dia juga punya karya sendiri, punya apa namanya bakat-bakat sendiri sebenarnya. Wih. Tapi emang dia hidupnya di jalan gitu. Dan ya mungkin banyak pertanyaan kan kalau misalnya Om Jim bilang suka ngalir terus, kayaknya nggak mungkin nih. Kenapa sampai benar-benar suka sama rock and roll? Kiblatnya tuh bagaimana maksudnya? Pasti kan ada itu Jadi tuh gimana ya kalau rock and roll sebenarnya genre itu udah ada di dalam diri juga. genre. Mau dia pop, rock, Heeh, heeh, jazz gitu ya, heeh, R&B, blues gitu ya. heeh. Dia udah ada dalam dirinya gitu. Ah gue kayaknya arahnya ke sini gitu. Arahnya Gue ke arahnya blues. ke blues gitu, ke Heeh. rock and roll gitu. Dia udah ke situ gitu. Oh, berarti memang bukan dia menciptakan sendiri? Enggak, Enggak. emang udah kayak misalkan kita mau bikin lagu nih, arahnya ke situ gitu. Maksudnya udah ke Oh. situ. Walaupun kita bisa bikin lagu yang ke sana gitu. Mm-mm. Kayak gitu. Fans sekarang. Fans Indonesia ada nggak yang lu fans nih? Kalau Ah, fans sih banyak di Indonesia ya. wis, Kayak salah si satunya dah. Iwan Fals, Wis mantap. Bapak Iwan Fals. God Bless. God bless. Wih, luar biasa. Kalau yang di luar, Kalau yang di luar kayaknya sih sesuai Hendrik ya, nama nih, Hendrik Jimi ya. Hendrix. Hendrik kayaknya. Cetetel. Ini Hendrik, Hendrik. cetetel. Ada gak celentingan-celentingan Jimi Hendrix yang lu suka, Bang? Kalau Jimi Hendrix sih sebenarnya bukan biasa ya men ya. Walaupun dia ngebluesnya seperti itu, dia ngedongkrak blues juga. Ngedongkrak blues. Ibaratnya dia dia dengan karakter dia sendiri menciptakan karakter sendiri dan lik-liknya banyak dipakai sama gitaris dunia juga. Wih, salah satunya yang lu pakai kayak apa tuh? Boleh dong dicontehin. Gua tes terus. Gua seneng kali. Aduh, kalau gini Buana nggak mau pulang. Contoh kayak gitu. Kayak gitu berarti banyak dong. Berarti banyak banget yang emang benar-benar dari fans tuh yang lu suka. Hal-hal yang menarik. Kenapa sih lu suka sama Jimmy Selo nih gitu? Banyak ya yang lu pernah tanyain sama fans lu sendiri. Tentang diri lu nih. Bahasanya gitu. Kenapa lu suka sama gua? Main gitar gue gini-gini aja. Tuh ada nggak? Ayo lo. Sebenarnya kalau kayak gitu sih sebenarnya kayak misalkan kayak kita senang siapa ya? Senang sama karakternya Iwan Fals gitu ya. Mhm. Nggak perlu nggak perlu dia ngejelimet kayak gimana, emang dia punya aura yang bagus gitu, yang eh, karakternya emang kita apa sih namanya? Unik, bukan? Enggak Istimewa. kalau Iwan Fals tuh karismatiknya. Asik, mantap, 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 mantap. Kalau di dangdut tuh Roma mungkin ya, Haji Roma Irama tuh bagus. Kalau di dangdut, Bagus. oke. Oke, ini terakhir Om Jim. Motivasi buat anak-anak muda atau generasi penerus yang memang benar-benar suka dengan di musik gitu. Motivasi. Kalau motivasi buat kalau motivasi buat generasi muda ya, Mhm. kalau menurut gua eh, seni mana aja terserah ya, maksudnya dia sesuai bakatnya aja. Sesuai bakatnya yang dia punya dikembangin. Kalau di musik Mhm. dia harus benar-benar apa namanya talentanya tuh harus benar-benar sepenuhnya di situ, jiwanya di situ. Jadi kalau kalau apa namanya kalau dia eh, Berjalan terus atau menyekat diri atau gimana tuh? Kalau dia apa tuh? dengan seiring berjalannya waktu, Mhm. insya Allah dia bakalan berhasil. Wih. Dengan ketulusan dia entah itu di musik atau di seni lainnya gitu. Ingat, semua berarti dengan ketulusan hati dan berjalannya Hmm. waktu pasti bakalan sukses. Ya, itu harus kayak gitu men. Kayak Om Jim ini kayak gini nih. Ini, wah, luar biasa. Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat kenal semuanya. Kayaknya sebetulnya pengen banget gua ngobrol lebih banyak lagi sama Om Jimmy Selon. Semoga apa yang diceritain sama Om Jimmy Selon ini, bandnya itu, wah, dikenal banyak orang dan melambung tinggi. Salam dari gua, Bocah Dangkalan. Salam hormat Om Jim, Jimmy Selon. Ingat, jauhi narkoba, dekati masjid, dan salam selawat. Oke?